ya akhirnya saya cobalah. Nah, mungkin sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri dulu, Bapak Ibu. Nama saya Abdul Qadir. Saya kebetulan praktisi yang juga melaksanakan belanja tak terduga ini, juga muridnya Pak Muji, muridnya Pak Bambang juga, karena kebetulan saya juga bergabung di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia di DPD Jawa Timur. Kemudian kenapa saya anak buahnya Pak Muklis? Karena saya juga bergabung di Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia di FAKI. Nah, itu juga sekarang ini lagi dekat dengan Pak Muji karena Pak Muji lagi punya ikut-ikutan Muji Santosa Konsultan and Trainer. Jadi saya juga diajak Pak Muji begitu. Nah, oke, kita ke materi Bapak Ibu ya tentang pelaksanaan belanja tak terduga yang bersumber pada APBD dalam penanganan COVID-19 di daerah. Nah, kita tahu bahwa Bapak Ibu bahwa COVID ini terjadi di mana anggaran sudah ditetapkan sehingga untuk menangani COVID ini banyak sekali daerah yang tidak siap. Coba kalau misalkan COVID ini terjadi di bulan November atau Desember, mungkin sekarang kita nggak akan ada masalah. Karena apa? Dokumen pelaksanaan anggaran saya yakin sudah mengarah atau sudah difokuskan pada penanganan COVID-19 ini. Tapi yang terjadi di sini uniknya COVID di Indonesia terjadi di bulan Maret, di mana seluruh APBD sudah disahkan. Nah, sehingga kita banyak pemerintah pusat ya melalui Perpu, melalui Permendagri, melalui SE dan lain sebagainya banyak sekali melakukan manuver-manuver di mana ini dilakukan memang salah satu cara bagaimana mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, terutama di daerah. Ya, tetapi untuk kita berbicara BTT ini, alangkah baiknya kalau kita berbicara di di tata pengelolaan keuangan daerah kita, di mana kita sudah punya PP 12 tahun 2019. Ya, harusnya kita berbicara ini, tetapi tata kelola di pengelolaan keuangan daerah kita saat ini masih belum sempurna ya. Karena apa? Karena PP 12 tahun 2019 ini masih belum ada Permendagri penggantinya. Harusnya ini sudah ada. Ya, tetapi kita masih menggunakan Permendagri 13 tahun 2006, di mana Permendagri ini sebetulnya mengacu pada PP 58 tahun 2005 ya. Nah, sehingga di sini ini ada semacam ketidaksinkronan, terutama nanti pada struktur belanja. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, karena kita temanya adalah membahas, kebetulan materi saya ini membahas tentang bagaimana pengelolaan BTT di SKPD. Nah, kalau di SKPD tentu tidak berada di pemerintah daerah. Nanti kalau ada di pelaksanaan BPT di pemerintah daerah secara global, secara keseluruhan, itu nanti akan dibahas oleh Pak Muklis dan mungkin Pak Muji Santosa. Sebetulnya ada satu lagi narasumber yaitu Pak Anang yang rencananya nanti akan membahas pelaksanaan BTT di BPBD. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan PP 12 tahun 2019 ini, kita masih mengenal istilah pengguna anggaran, masih kita mengenal kuasa pengguna anggaran. Mohon maaf, kita review sejenak ya, review sejenak ini, karena nanti ini berkaitan langsung pada proses di pelaksanaan BTT, atau slide saya yang terakhir, pelaksanaan BTT di SKPD. Di slide saya yang di bagian terakhir itu, kita akan menyinggung secara agak lebih detail, meskipun tidak amat, karena waktunya sangat sempit, ya. Jadi ini adalah pejabat terkait pengelolaan keuangan pada SKPD. Ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pelaksana teknis kegiatan,
ada pejabat penatausahaan keuangan SKPD, PPK SKPD, kemudian ada kalau misalkan ada yang punya unit SKPD, nanti ada PPK unit SKPD. Kemudian ada bendahara, bendahara nanti ada bendahara penerimaan dan ada bendahara pengeluaran. Nah, ini struktur pengelolaan keuangan di SKPD kalau boleh saya gambarkan dalam bentuk bagan ya, ada pengguna anggaran yang notabene harus kepala SKPD karena aturannya memang mengatakan bahwa ini harus pimpinan. Kemudian ada kuasa pengguna anggaran, di mana kuasa pengguna anggaran ini bisa sekretaris, ya biasanya kalau dalam dinas atau badan itu ada sekretaris, maka biasanya memang yang diangkat sebagai KPA ini ada sekretaris. Kemudian kalau di bidang-bidangnya seorang kepala bidang, ya atau seorang kepala UPT, atau kalau di sekretariat pemerintah daerah seorang kepala biro atau kepala bagian dapat pula diangkat sebagai kuasa pengguna anggaran. Kemudian di garis di sampingnya ada bendahara, yaitu bendahara penerimaan dan juga bendahara pengeluaran. Nah, masing-masing ini memiliki PPTK untuk KPA yang ada di sekretariat, ya ada di sekretariat. Di bawahnya adalah ada PPK SKPD. Kemudian di bawah bendahara ada bendahara pembantu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Jadi dengan kata lain, yang namanya pengguna anggaran pada SKPD haruslah seorang pimpinan atau kepala dinas atau kepala badan. Nah, di mana pengguna anggaran nanti bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Ini adalah tugas dari kepala SKPD secara keseluruhan. Ya, selaku PA, yaitu menyusun RKA, menyusun DPA. Nanti akan kita bicarakan kalau untuk RKA dan DPA BTT itu seperti apa, nanti akan kita bicarakan secara pengeluaran atas beban anggaran belanja pada SKPD tersebut. Inilah yang kemudian di Perpres tentang pengadaan barang dan jasa ini seringkali di apa ya istilahnya itu diambil untuk di mana seorang yang tidak memiliki sertifikat bisa melakukan penandatanganan di undang-undang sebetulnya ya. Kemudian di PP 12 ini sudah ditekstualkan. Kemudian melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Nah, cuman persoalannya melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. Apakah anggaran BTT itu sudah ada di SKPD yang dipimpin? Nah, misalkan ini seorang kepala dinas kesehatan, apakah BTT sudah ada di dalam DPA dinas kesehatan tersebut? Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian berikutnya melakukan pengujian atas menyusun dan lain sebagainya ya. Yang terpenting nanti selain A, B, kemudian D, juga yang poin terpenting ketika melakukan proses BTT adalah PPTK dan PPK SKPD. Ini nanti akan menjadi hal yang juga harus dilakukan ketika melakukan pelaksanaan BTT, ya, belanja tak terduga. Kemudian ada kuasa pengguna anggaran. Nah, di sini beliau ini ya kuasa pengguna anggaran ini bertugas atau melaksanakan kewenangannya hanya hal-hal yang didelegasi oleh pengguna anggaran. Cuman banyaknya ya, mohon ini kepada inspektorat mungkin bisa menjadi masukan bahwa terkadang saya masih menemui di beberapa daerah bahwa yang namanya surat keputusan atau penetapan dari kuasa pengguna anggaran ini tidak jelas pembagiannya.
Jadi seorang pengguna anggaran kalau memang dia menyerahkan kewenangan ini, maka biarlah KPA yang melakukan kewenangan ini. Ini maksud saya. Berikutnya adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya. Nah, ingat ya, Bapak Ibu, ya kalau di Permendagri 12, di PP 12 tahun 2019, memang tugas dari PPTK hanya berbunyi begini, bertugas membantu tugas PA KPA. Ya, hanya semacam ini saja. Tetapi kemudian karena kita masih menggunakan Permendagri 13 tahun 2006, maka di sana disebutkan bahwa PPTK mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Ini yang perlu juga saya garis bawahi. Dalam setiap kasus proses pengadaan barang jasa, saya seringkali menemukan bahwa PPTK ini, ya Bapak Ibu, PPTK terseret, apa istilahnya ya, terseret atau tersangkut dalam kasus-kasus hukum. Padahal dalam kasus-kasus hukum proses pengadaan barang dan jasa. Padahal dalam Perpres 16 itu disebutkan bahwa yang melaksanakan proses pengadaan atau organisasi pengadaan atau pelaku pengadaan barang jasa tidak pernah disebutkan PPTK, tetapi saya masih menjumpai ada PPTK yang terkena kasus pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang mohon ditertibkan nanti, mohon kepada inspektorat untuk menertibkan. Mengapa? Karena jelas-jelas mulai dari PP 58 ya, kemudian Permendagri dan dalam PP 12 pun tidak disebutkan ya. Artinya bahwa yang namanya PPTK ini hanya mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Dia itu bertanggung jawab terhadap output kegiatannya. Ya. Kemudian atas pencairan, atas keuangan, atas proses pengadaan barang dan jasa, dia hanya bertanggung jawab terhadap dokumen. Ya, dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Jadi dia tidak ada tugas, tidak ada kewenangan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Ini yang seringkali menjebak PPTK itu. Jadi kasihan ketika kita sudah capek-capek berargumen, loh Pak, ini nggak ada PPTK, nggak ada hubungannya dengan proses pengadaan barang jasa. Ya tetap aja Pak, ini saya tangkap aja. Nah ini kan kasihan. Ya, mohon ditertibkan masih banyak PPTK yang melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Ini mungkin mohon inspektorat nanti untuk ditertibkan. Kasihan. Kemudian ada pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Nah, nanti dia yang melaksanakan fungsi verifikasi dan lain sebagainya. Ya, verifikasi SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS. Ini banyak ya, kemudian menyiapkan SPM, melakukan verifikasi, melaksanakan fungsi akuntansi, dan sebagainya, menyusun laporan keuangan. Jadi ini hanya saja yang perlu diperhatikan, PPK SKPD dilarang merangkap sebagai bendahara, baik itu bendahara penerimaan, pengeluaran, maupun sebagai PPTK. Pak, bagaimana kalau di tempat saya tidak ada orang yang bisa ditunjuk PPK SKPD, yang ada cuma satu, itu pun sudah ditunjuk sebagai PPTK. Maka Bapak Ibu bisa meminta kepala daerah untuk membuat kebijakan terkait dengan siapa yang bisa ditunjuk sebagai PPTK. Karena PPTK harus pejabat struktural. Ya, jadi PPTK harus pejabat struktural. Nah, boleh PPTK bukan pejabat struktural, tetapi harus boleh fungsional umum, tetapi kebijakan tersebut, kriteria tersebut harus mendapat pengesahan terlebih dahulu oleh kepala daerah. Kemudian bendahara. Bendahara ada dua, ada bendahara penerimaan, yaitu pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mentausakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah. Ya, jadi dia bertanggung jawab terhadap penerimaan atau pemasukan. Kemudian ada bendahara pengeluaran, adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan, dan mempertanggungjawabkan uang
dalam rangka pengeluaran atau pelaksanaan APBD pada satu SKPD. Jadi ini tugas penerimaan. Tapi sama ya Bapak Ibu, bendahara di sini ya, terutama bendahara pengeluaran, kemudian PPTK, PAKPA itu dalam SKPD setiap keputusan, setiap penetapannya hanya bertanggung jawab pada DPA SKPD tersebut. Bagaimana dengan PTT? Nanti akan kita perinci. Nah, kemudian ini adalah struktur belanja. Ya, saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu bahwa untuk struktur belanja ini kita masih menggunakan Permendagri 13, tentu ada sedikit perbedaan, terutama pada belanja tak terduga. Kalau di Permendagri 13 tahun 2006, bahwa belanja tidak langsung, belanja tak terduga itu masuk dalam salah satu komponen dari belanja tidak langsung. Nah, kemudian kalau dalam PP 12, dia berdiri sendiri, yaitu belanja tidak terduga, di mana komponennya sampai saat ini belum terisi, hanya belanja tak terduga, itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini nanti mungkin kaitannya ketika pembahasan oleh Pak Muklis atau oleh Pak Muji Santosa terkait dengan sirup. Ya, apakah BTT harus ada sirup, dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Muji atau Pak Muklis. Nah, jadi ini ya, struktur belanja. Nah, sekarang kita ke definisi belanja terduga. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, tidak diharapkan berulang, ya, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, jadi di sini ada dua. Ya, ada dua penggunaan, yaitu hanya untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak lainnya. Ya. Karena hanya BTT ini hanya untuk dua hal ini saja, maka dalam aturannya belanja tidak langsung hanya boleh dianggarkan dalam SKPKD. Jadi tidak setiap SKPD ada BTT-nya. Hanya ada di SKPKD, yaitu Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Kalau dalam nama terkenalnya, BTT hanya boleh dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset atau apapun namanya. Itu. Ya, jadi hanya ada pada SKPD ini saja. Nah, keadaan darurat, kriteria keadaan darurat, kemudian ini adalah bencana alam yang masuk dalam darurat ini, bencana alam, bencana non alam, dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting adalah Bapak Ibu, bukan hanya kriterianya ini, tapi penetapan keadaan darurat. Dalam rangka penggunaan BTT ini, yang terpenting adalah kepala daerah haruslah menetapkan terlebih dahulu kondisi atau keadaan darurat. Nah, berikutnya untuk kebutuhan daerah, keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Misalkan dalam kondisi seperti ini, ya, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan itu belum teranggarkan, maka bisa menggunakan BTT. Kemudian belanja daerah yang bisa meningkat dan belanja dan lain sebagainya. Ini mungkin ini kriterianya, program dan kriteria keperluan mendesak meliputi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Kemudian ini jadi kalau misalkan jadi ketika tahun ini misalkan pemerintah daerah harus wajib mengucurkan anggaran untuk kegiatan, maka bisa menggunakan belanja tidak terduga dianggarkan oleh SKPD dalam DPA atau DPPA, ya. Jadi kalau tidak ada ketika saat ini
tidak ada anggarannya, ya bagaimana bila BTT tidak teranggarkan dalam DPA SKPD? Nah, maka Bapak Ibu bisa melakukan perubahan APBD dengan merubah terlebih dahulu keputusan kepala daerah, kemudian menetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan untuk kemudian. Ini ya, dalam pasal 162, ya, apabila memang sudah terpaksa di awal-awal tahun ternyata tidak ada anggaran, ya, tidak teranggarkan, maka dalam pasal 162 ini pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran, ya, yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Jadi kalau memang ternyata ada misalkan BTT yang belum teranggarkan, sementara COVID sudah harus segera dicegah, kemudian dan lain sebagainya, maka bisa ya menggunakan dana dari pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran ya yang belum tersedia anggaran yang sebenarnya diusulkan dalam rancangan. Jadi belanja dulu, digunakan dulu, baru kalau sudah, nah, sumbernya dari mana? Dari kas yang tersedia. Kemudian yang saat ini ya, karena sekali lagi seperti saya sampaikan di awal bahwa yang namanya COVID ini terjadi di pertengahan Maret atau akhir Maret ya, Maret April, di mana DPA SKPD atau APBD sudah ditetapkan. Tentu di banyak daerah BTT sudah teranggarkan. Namun dengan kondisi saat ini ya, saya yakin tidak akan mencukupi. Itulah kemudian kita memanfaatkan uang kas yang tersedia, ya, atau bila perlu kita melakukan penjadwalan ulang, atau yang dalam bahasa kerennya sekarang, ya, kita melakukan refocusing. Refocusing, bukan refocusing ya, keliru saya berarti. Mohon maaf Pak Muklis, keliru saya. Ya. Kita melakukan refocusing. Ini yang harus dilakukan. Jadi kita melihat menjadwalkan. Tetapi memang mindset yang terbentuk saat ini, Bapak Ibu, bahwa refocusing ini hanya pada program efisiensi, menunda program, menunda kegiatan, ya, yang kemudian anggaran dari hasil penundaan ini, penjadwalan ini, kemudian dialihkan untuk dianggarkan pada BTT. Nah, padahal sebetulnya yang namanya istilah refocusing ini tidak hanya pada seperti itu saja, tetapi pada dinas-dinas, pada SKPD fungsional terkait atau pada SKPD yang tertentu, sebetulnya bisa melakukan yang namanya refocusing. Artinya memanfaatkan anggaran, memanfaatkan program kegiatan dan anggaran pada SKPD terkait tersebut untuk apa? Untuk melakukan, untuk memusatkan, untuk memfokuskan program dan kegiatan dalam rangka penanganan COVID-19 di daerah tersebut. Jadi tidak hanya ngambil uang untuk kemudian dengan BTT, tidak seperti itu. Tapi kita seharusnya bisa, ya, kita melakukan memfokuskan program dan kegiatan kita untuk lebih mengarahkan program dan kegiatan kita pada penanganan COVID-19 di daerah. Nah, berikutnya itu terkait dengan penganggaran. Bagaimana tata cara pelaksanaan penataan dan pertanggungjawaban, ya. Nah, Bapak Ibu, seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang terpenting dari penggunaan BTT ini adalah apa? Pernyataan penetapan status oleh kepala daerah. Jadi tidak bisa serta-merta BTT ini dilakukan atau dicairkan dalam rangka meskipun ada penetapan keadaan darurat dari presiden, itu tidak bisa digunakan karena anggarannya harus oleh kepala daerah yang bersangkutan. Ada yang bertanya, Pak, saya di provinsi saya kebetulan ada di Kabupaten X, di provinsi saya, provinsi X, itu sudah ada penetapan status
darurat COVID-19. Apakah sudah seperti itu? Apakah saya sudah boleh melaksanakan BTT? Tidak boleh. Tidak diperkenankan. Jadi haruslah kepala daerah atau bupati atau wali kota tersebut harus menetapkan status darurat terlebih dahulu. Darurat COVID-19 khususnya. Baru bisa melaksanakan atau menggunakan belanja tak terduga ini. Ya. Jadi berikutnya, setelah penetapan status oleh kepala daerah, kepala SKPD secara fungsional terkait mengajukan rencana kebutuhan. Nah, berikutnya adalah setelah penetapan ya status keadaan darurat, maka SKPD yang secara fungsional terkait dengan COVID-19 ini melakukan atau mengajukan rencana kebutuhan barang atau RKB kepada PPKD selaku PUD. Di kepala SKPD ya terkait misalkan dalam kesehatan, ya misalkan dalam ini dinas kesehatan mengajukan RKB rencana kebutuhan barang kepada SKPKD atau kepada DPKAD atau apalah sebutannya, BKAD atau DPKAD itu. Kemudian BPKD selaku PUD. Nah, setelah rencana kebutuhan barang diterima oleh BPKD yang tentunya melalui proses ya, setelah diterima, maka sejak 1 hari terhitung diterimanya RKB tersebut, maka anggaran BTT haruslah sudah dicarikan kepada SKPD yang bersangkutan atau SKPD fungsional terkait. Kalau saya contohkan tadi, kepada Dinas Kesehatan. Nah, barulah kemudian setelah diterima, maka para pihak yang ada dalam SKPD dimaksud melakukan proses-proses pencairan kepada yang membutuhkan, misalkan proses pengadaan barang dan jasa, maka SKPD melakukan proses pengadaan barang jasa secara darurat. Nah, kemudian uang BTT-nya bisa dimanfaatkan dalam rangka pembayaran kepada proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Nah, ini ya, kepala daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tak terduga untuk menangani dan sebagainya. Nah, yang perlu saya garis bawahi ya, Bapak Ibu. Nah, dalam SKPD tadi saya sebutkan ada kepala SKPD, ada PPTK, ada bendahara, ya. Nah, ketika kepala daerah sudah menetapkan kondisi darurat, maka kepala SKPD menyusun RKB. RKB tidak serta-merta langsung disusun oleh kepala SKPD, tetapi harus ada tim verifikasi guna menentukan jumlah kebutuhan. Ya, baik itu kualitas, kuantitas, waktu, penetapan, dan lain sebagainya. Ini harus ada tim yang dibentuk oleh kepala SKPD. Yang dimana rekomendasi dari tim tersebut akan dijadikan oleh kepala SKPD sebagai RKB atau rencana kebutuhan belanja BTT tadi. Nah, kalau tim verifikasi sudah melaksanakan proses tersebut, terbentuklah RKB ditandatangani, dikirimlah kepada SKPKD atau kepada PPKD atau kepada DPKAD. Nah, itu. Nah, selain membentuk tim verifikasi, seorang kepala SKPD wajib juga mengusulkan bendahara BTT kepada kepala daerah. Kemudian ada yang bertanya, Pak, bukankah dalam suatu SKPD itu sudah ada bendaharanya? Kenapa saya harus menunjuk bendahara khusus BTT? Bapak Ibu ingat, dalam dokumen pelaksanaan anggaran Bapak Ibu, ya di SKPD, bukan di SKPKD ya, bukan di PPKD. Di SKPD tidak pernah tertera ada yang namanya belanja tak terduga. Sehingga para pihak di sana ya, PPK, kemudian PPTK, bahkan mungkin nanti misalkan dalam proses pengadaan barang dan jasanya pejabat pembuat komitmennya pun ini sudah berbeda. Oleh karena itu kepala SKPD ya selaku pengguna anggaran wajib mengusulkan terlebih dahulu bendahara
Kemudian kalau memang ada kuasa pengguna anggarannya, mengusulkan kembali kuasa pengguna anggarannya untuk ditetapkan sebagai KPA atau BPTK khusus BTT. Jadi yang ada di PPTK yang sudah ada di SKPD tidak bisa langsung serta-merta berfungsi. Harus ada penunjukan dan penetapan kembali BPTK. Jadi harus ada SK tersendiri khusus BPTK BTT. Ya. Dan demikian juga pejabat pembuat komitmen untuk proses pengadaan barang dan jasanya juga harus ada penunjukan dan penetapan khusus untuk proses pengadaan barang jasa yang menggunakan sumber anggaran BTT. Berikutnya bendahara, ya, karena bendaharanya ini khusus, ya, karena sekali lagi saya sampaikan di awal bahwa ini memang tidak ada dalam BPA SKPD, maka bendaharanya ini pun dalam mengelola, ya, mengelola BTT ini haruslah mencatat pada buku kas umum tersendiri. Jadi tidak disatukan dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dimaksud. Harus ada tersendiri. Plus demikian juga dalam rangka penerimaan BTT oleh SKPD fungsional, ya, maka bendahara pun harus membuat rekening khusus untuk BTT pada bank yang ditunjuk. Kalau di Jawa Timur biasanya kita menggunakan Bank Jatim. Saya nggak tahu di tempat lain, mungkin di Jawa Barat menggunakan Bank Jabar, saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Di JKI mungkin Bank DKI, bank yang ditunjuk menggunakan rekening khusus untuk BTT. Nah, kalau sudah ada PPTK, sudah ada bendahara khusus, sudah ada rekening khusus untuk BTT, ya mungkin nanti sudah ada PPKOM khususnya, mungkin juga ada kalau untuk pengadaan barang jasa mungkin ada KPA khususnya, maka BTT sudah bisa dicairkan. Satu hari setelah menerima RKB, maka satu hari berikutnya sudah harus cair pada rekening BTT bendahara pada SKPD dimaksud. Ya, jadi mungkin itu untuk lebih detailnya nanti mengenai BTT di BTT di BPBD mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Muklis, ya. Memang kita berempat Bapak Ibu kita terbagi waktu, ya. Saya kebetulan ini saya tadi dikasih waktu 20 menit, ini sudah molor 15 menit, ya. Jadi bonus dari saya 15 menit. Jadi mungkin untuk berikutnya, waktu saya kembalikan kepada moderator, kita sesi tanya jawab atau presentasi oleh narasumber yang lain. Monggo saya sampaikan kepada moderator untuk dari saya, sekian dulu. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadir. Luar biasa. Pak Muji. Halo. Pak Muji hadirkah? Gimana Pak Muji? Ada tambahan? Ya. Tidak ada, sementara belum. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Kadir tadi, kalau mungkin saya boleh menambahkan, ada di sini nih, ada kebijakan penyediaan alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBD. Ya, sesuai yang disampaikan Pak Kadir tadi, ini yang sudah diulas tadi terkait dengan apa sih belanja tidak terduga. Nah, di sini pendanaan untuk penanggulangan bencana dalam APBD ini bisa belanja langsung, yaitu tadi yang disampaikan fungsional ya, OPD fungsional yang melaksanakan, belanja tidak langsung, nah ini anggarannya pasti ada di BPKAD gitu ya, belanja tidak terduga tadi, belanja tidak langsung. Nah ini jelas di sini disebutkan
Penganggaran untuk prabencana ini mungkin statusnya masih siaga ini ya. Tetapi lagi-lagi harus ada penetapan nih, status daruratnya bagaimana ini. Prabencana biasanya masih siaga. Nah, ini masih bisa belanja langsung yang ada di OPD, karena bentuknya program dan kegiatan. Nah, ini untuk penanggulangan untuk apa saja. Ini cara rangka anggarannya. Nah, ini tanggap darurat, ini yang saat ini. Yang saat ini yaitu di dalam APBD ini belanja tidak langsung. BTT, di BUD, nah ini bisa dilaksanakan SKPD. Fungsional tadi yang melaksanakan dana BTT atau juga bisa dilaksanakan oleh BPBD gitu ya, Pak. Tadi. Nah, ini peruntukannya untuk apa yang disampaikan tadi? Pangan sandang yang saat ini sedang kita laksanakan. Nah, ini prosesnya kepala daerah tadi yang sampaikan Pak Khadir harus menetapkan nih status daruratnya bagaimana, menyusun RKB, kemudian kepala BPBD. Nah, ini kalau yang ditunjuk melaksanakan kepala BPBD atau ternyata yang melaksanakan adalah OPD selain BPBD, ya silakan semuanya harus menyusun RKB dan disampaikan kepada BUD, PPKD yaitu BPKAD. Begitu juga. Bagaimana dengan pasca bencana nantinya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi? Nah, ini APBD kembali lagi ke belanja langsung, ada program dan kegiatannya. Ini alokasi anggaran.